Saudara Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI meminta anak bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep, segera mengklarifikasi penggunaan jet pribadi bersama dengan istrinya Erina Gudono. Boyamin mengaku sudah memberikan informasi kepada KPK terkait nota kesepahaman antara Pemkot Solo dengan PT Shopee Internasional yang diduga terkait dengan pengadaan jet pribadi yang digunakan Kaisang bersama istrinya Erina Gudono. Boyamin meminta KPK untuk melakukan klarifikasi kepada semua pihak yang diduga terkait dengan pengadaan jet pribadi tersebut, termasuk Gibran Rakabuming Raka. Apakah Gibran juga pernah naik pesawat itu? Ya atau tidak? Kan diklarifikasi gitu loh. Jadi ya ini kan sebenarnya pintu masuk aja dari Kaisang menuju Gibran bisa jadi. Kan gitu. Nah, misalnya gini, kalau sampai iya pernah pun dan tidak ada pelanggaran terkait dengan perjanjian Shopee dan Pemkot Solo, apa yang harus terjadi? KPK kemudian menilai sebenarnya fasilitas itu boleh Anda terima kok gitu. Misalnya gitu, paling bawah gitu. Tapi versi saya mungkin pada lebih di atasnya lagi. Sebenarnya tetap nggak boleh loh, kan gitu. Seorang warga Singapura, Septian Harsono, membuat laporan dugaan keterlibatan perusahaan pengembang game online Singapura, Garena, terkait pemberian fasilitas jet pribadi untuk anak dan menantu Jokowi, Kaisang Pangarep dan Erina Gudono saat ke Amerika Serikat. Laporan ditujukan ke Corrupt Practice Investigation Bureau atau KPK-nya Singapura. Di akun X-nya, dia menulis, di tengah krisis konstitusional di tanah air di Indonesia, putra dan menantu Mulyono sedang dalam perjalanan mewah ke AS menggunakan jet pribadi yang terdaftar atas nama Garena, sebuah perusahaan yang berpusat di Singapura. Penggunaan pesawat jet untuk bepergian ke Amerika Serikat oleh anak bungsu Presiden Jokowi sekaligus Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep dan istrinya Erina Gudono terus menuai sorotan. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK akan memanggil Kaisang Pangarep untuk dimintai klarifikasi terkait dugaan gratifikasi lewat penggunaan fasilitas jet pribadi. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata membantah KPK memeriksa Kaisang dalam ranah penindakan. Menurut Alex, upaya KPK meminta klarifikasi Kaisang terkait fasilitas jet pribadi masih ranah pencegahan. Kami akan mengundang untuk klarifikasi dan itu ranahnya ranah pencegahan. Ya. Saya tidak pernah bicara terkait klarifikasi ini ke ranah penindakan, kan begitu. Ini masih berproses, ya. Tentu kami sih malah sebetulnya berharap, ya, kalau menyangkut fasilitas private jet itu, saudara Kaisang sendiri yang mendeklar, kan gitu. Pakar Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang Yenti Garnasih menyebut KPK seharusnya tidak hanya meminta klarifikasi saja, tapi harus menyelidiki dugaan suap atau gratifikasi untuk meminta jabatan atau proyek melalui Kaisang. Jangan-jangan ini adalah suap menyuap untuk yang lain, tapi melalui yang bersangkutan ini melalui Kaisang, begitu kan, biasanya begitu. Misalnya minta jabatan kepada pejabat melalui istrinya, kan gitu, memberikan sesuatu kepada istrinya. Jadi harus didalami seperti itu. Yang memberikan fasilitas jet pribadi itu siapa? Siapa dalam artian gini, dia mempunyai proyek apa tidak, dia punya kepentingan apa tidak. Makanya konflik of interest itu menjadi kata kunci, ya, konflik of interest dan etika. Publik menunggu keseriusan KPK untuk membongkar alasan di balik pemberian fasilitas jet pribadi kepada Kaisang Pangarep. Tim Liputan Kompas TV. Seorang warga Singapura melaporkan Garena, perusahaan pengembang game online, ke Biro Investigasi Praktik Korupsi Singapura. Garena dilaporkan oleh Septian Hartono atas dugaan keterlibatan penyediaan jet pribadi yang diklaim dipakai oleh Kaisang Pangarep dan Erina Gudono ke Amerika Serikat. Sementara KPK akan meminta klarifikasi pada Kaisang terkait dugaan gratifikasi lewat penggunaan jet pribadi. Apakah cukup sampai klarifikasi? Kami akan bahas bersama Ketua Indonesia Memanggil EM57+ Institute, Praswat Nugraha. Mas Praswat, selamat petang. Selamat petang, Mbak Dinia. Mas Praswat, ini kan ada warga Singapura yang lapor perusahaan Garena terkait jet pribadi Kaisang ke KPK-nya Singapura. Bisakah sebenarnya ditindaklanjuti sama KPK?
Bukan bisa tapi wajib ya Mbak ya, karena kita memang jadi KPK itu tergabung di dalam asosiasi seluruh anti-corruption agency di dunia. Jadi beberapa kali kita juga memimpin conference-nya. Saya pernah hadir di Bali, itu untuk Asia Pasifik, seluruh lembaga anti-corruption agency di seluruh dunia itu kita gabung, dan kita punya semacam MOU untuk saling membantu ataupun kemudian dilanjutkan dengan mutual legal assistance dari masing-masing lembaga penegak hukum untuk mengembalikan atau membantu pencarian alat bukti dan melakukan penangkapan dari para tersangka masing-masing anti-corruption agency yang kabur ke negara lain, gitu Mbak. Jadi KPK wajib, hukumnya bukan bisa atau tidak bisa. Gitu. Oke. Nah, tapi kalau Mas Prasoewat sendiri mencermatinya, sebenarnya KPK bisa lebih terlibat lagi nggak sih menindaklanjutinya seperti apa? Ya. Daripada kan kalau sekarang hanya minta klarifikasi ya? Ya, ini kan bukan kasus pertama. Jadi di KPK sudah beberapa kali, di antaranya ada kasus PLN dulu, terus juga yang terakhir yang baru kita ingat itu ada Rolls Royce yang melibatkan Emir Sashatar itu di rutenya Garuda. Itu juga awal kasusnya itu berawal dari Serious Fraud Office-nya London, itu kemudian mengirimkan surat notis ke kita bahwa ada ditemukan satu perkara perusahaan di London, Rolls Royce, itu memberikan beberapa fasilitas atau uang, baik berupa uang ataupun barang ke para pejabat di Indonesia. Lalu kemudian KPK menindaklanjuti, melakukan proses penyelidikan, akhirnya terbongkarlah kasus korupsinya Garuda. Nah, ini bisa sangat bisa juga menjadi satu kasus baru lagi jika kemudian tadi ada rekan dari warga Singapura ya, Mbak ya, kalau nggak salah itu melaporkan ke CPIB Garena, salah satu perusahaan miliknya Ganye, itu yang juga memiliki Shopee yang ada di kemarin sudah dilaporkan oleh teman-teman dari Maki, Bang Boyamin. Itu ada satu MOU, artinya ada satu kerjasama dari pihak Shopee ke Wali Kota Solo, yaitu kakak kandungnya Kaisang. Nah, jadi ada hal yang menarik. Sebenarnya fasilitas ataupun pemberian yang dimaksudkan pasal 12B besar itu tidak hanya kepada dirinya tapi juga kepada keluarganya, dan itu sudah berapa kali juga KPK sudah melakukan hal yang sama. Jadi tidak bisa kemudian seorang pejabat negara itu menyangkal pemberian yang dimaksud gratifikasi tersebut ataupun suap itu dijawab dengan bahwa oh itu kan bukan saya tapi kepada adik saya, kepada kakak saya, atau kepada orang tua saya. Karena memang naturnya gratifikasi itu tidak pernah langsung kepada si penerima pemberiannya. Bahkan kadang-kadang pemberiannya kepada ajudan, kepada supir, jadi lebih jauh lagi dari keluarga bahkan. Apalagi ini langsung ke keluarga kandung, tentu saja jika kemudian KPK bisa membuktikan atau kemudian CPIB, ini karena ada dua lembaga penegak hukum Mbak di dunia ya, yang sekarang sedang bekerja, kita harapkan segera mendapatkan alat bukti yang cukup sehingga kasus ini bisa membuat terang dan tidak menjadi polemik di masyarakat. Karena kalau ini kemudian terus-terusan seperti ini, dan apalagi kalau pemberian fasilitas baik uang maupun barang ini kemudian dianggap hal yang wajar asal kepada keluarga, maka mau jadi apa Indonesia ini? Bayangin aja Mbak, kalau misalnya presiden ataupun menteri asal nggak ngasih ke menterinya atau nggak ngasih ke sosok presidennya, tapi ngasih ke anaknya, ngasih ke istrinya, ngasih ke kakaknya, keluarganya, itu tidak apa-apa. Oke, Mas Prasoewat, tapi dengan sudah adanya laporan semua di seluruh Indonesia gitu loh. Apalagi dengan alasan misalnya sudah ganti kakak. Ini sesuatu yang lebih nggak masuk di akal dan nggak logis. Mas Prasoewat, tapi dengan sudah adanya laporan di Singapura, kemudian juga Maki sudah melaporkan ke KPK, seberapa aktif KPK saat ini bisa terlibat dalam mengungkap adanya dugaan gratifikasi jet pribadi ini, Mas? Harusnya secara aktif dia langsung melakukan klarifikasi seperti kata Pak Alek bahwa ini masih masuk di dalam, kalau Direktorat Gratifikasi memang di dalam Kedeputian Pencegahan ya Mbak ya. Jadi belum masuk ke penindakan betul, tapi nanti gratifikasi akan kemudian mengklarifikasi jika tidak dilaporkan selama 1 bulan, maka itu akan otomatis menjadi suap. Itu sebagaimana yang diatur di dalam pasal 12B besar.
Jadi harus kemudian misalnya dilaporkan oleh saudara Kaisang atau saudara Gibran bahwa benar ada pemberian kepada adik saya atau kepada keluarga saya. Nah itu maka bisa diklarifikasi dan dianggap sebagai gratifikasi. Tapi kalau tidak diklarifikasi dan tidak dideklarasikan selama 30 hari, maka itu akan otomatis menjadi suap. Ya, pasalnya akan berubah tuh, jadi dari 12B besar ke 12A kecil dan B kecil. Tapi Mas Prasowo sendiri menilainya, beranikah KPK saat ini untuk segera mengklarifikasi kepada anak presiden? Harus berani, Mbak. Jadi KPK kan dia kan sebenarnya sebagai pelaksana undang-undang ya, Mbak. Jadi dia tidak punya opsi untuk tidak berani karena dia hanya pelaksana undang-undang dan memang tugas dan sumpah jabatannya seperti itu. Jadi tidak ada pilihan. Jika kemudian KPK tidak melaksanakannya, maka dia sudah melanggar sumpah jabatannya untuk melaksanakan penegakan hukum setegak-tegaknya dan seluruh-seluruhnya. Itu, Mbak. Oke. Dan artinya juga dengan sudah ada pelajaran dari kasusnya Emir Syahsatar, ada kasus dari luar negeri yang ditindaklanjuti oleh KPK. Artinya ini seharusnya KPK juga bisa bertindak sama ya, secara cepat melakukan hal sama? Harusnya seperti itu, Mbak, karena ini sudah bukan perkara yang pertama, tapi sudah jadi presiden yang berkali-kali, dan kita juga sama lembaga penegak hukum juga sudah sering bekerja sama teman-teman di SPRA misalnya Malaysia, dengan Tan Sri Abu Qasim, terus dengan CPIB, ada beberapa kali kita juga nangkep orang di Malaysia, di Singapura dan lain-lain. Jadi memang sudah jadi satu konsensus bersama jika ada lembaga penegak hukum anti korupsi yang melaksanakan investigasi, maka kita juga akan ikut melaksanakan investigasi bersamaan. Oke, keberanian KPK ini ditunggu sama-sama. Terima kasih Mas Prasowo Nugraha sudah berbagi di Kompas Petang. Sehat selalu, Mas. Terima kasih.